Selamat pagi Ibu. Pagi Ibu. Iya. Duduk Ibu. Baik Ibu. Selamat pagi Ibu. Perkenalkan, saya Bidan Nisa yang bertugas di klinik pada pagi hari ini Ibu. Sebelumnya, apakah posisi duduknya sudah nyaman Ibu? Sudah Ibu. Ibu, tidak usah khawatir Ibu, soalnya privasi Ibu sudah kami jaga. Jadi Ibu bebas menyampaikan apapun dan mendengar penjelasan dari saya Ibu. Baik, sebelumnya kalau boleh tahu ada keluhan apa Ibu? Jadi di sini saya ingin menanyakan tentang ASI eksklusifku karena saya masih kurang paham tentang ASI eksklusif. Ibu, baik. Sebelumnya izin bertanya, apakah sebelumnya Ibu sudah mengetahui tentang ASI eksklusif dari orang atau dari siapa Ibu? Belum Ibu, kebetulan ini anak pertama saya. Oke, Ibu, anak pertama Ibu, untuk pengertian dari ASI eksklusif sendiri itu ASI yang diberikan kepada bayi tanpa tambahan makanan atau minuman selama 6 bulan ya Ibu, kecuali pemberian obat, vitamin atau mineral ya Ibu. Selanjutnya itu ada manfaat ASI ya Ibu. Yang pertama sebagai nutrisi bagi bayi, yang kedua ada daya tahan tubuh untuk bayi, dan ketiga meningkatkan kecerdasan serta meningkatkan jalinan kasih sayang ibu dan anak ya Ibu. Selanjutnya dapat menciptakan generasi penerus bangsa yang berkualitas ya Ibu. Nah, dari ASI eksklusif ini Ibu dapat menghemat biaya karena ASI eksklusif itu sangat sehat ya Ibu. Jadi tidak perlu ke rumah sakit jika terjadi apa-apa dengan bayinya ya Ibu. Kemudian di ASI itu terdapat zat kekebalan bagi bayi, yaitu yang pertama ada faktor bifidus atau sebagai perkembangan bakteri yang menguntungkan bagi bayi ya Ibu, dan untuk mencegah pertumbuhan bakteri. Dan yang kedua itu ada zat laktoferin ya Ibu, yaitu gunanya untuk mengikat zat besi dalam ASI. Yang ketiga ada zat anti alergi, dan yang keempat ada zat antivirus polio, dan yang terakhir itu untuk membantu pertumbuhan selaput usus bayi ya Ibu. Kemudian ada jenis-jenis ASI ya Ibu. Yang pertama itu ada kolostrum, yang kedua ada air susu peralihan, dan yang ketiga ada air susu matur atau matang ya Ibu. Nah, ketiga jenis ASI ini sangat berbeda-beda ya Ibu. Yang pertama itu kolostrum, yaitu cairan yang pertama kali keluar, yaitu bentuknya kental dan berwarna kuning kekuningan dibanding ASI matur ya Ibu atau matang. Nah, kolostrum ini dikeluarkan pada hari pertama sampai hari ketiga ya Ibu. Dan jika kalau kolostrum ini kalau misalnya dipanasin itu akan menggumpal ya Ibu dibanding susu air matur. Yang kedua itu ada air susu masa peralihan ya Ibu. Jadi ASI peralihan ini dari kolostrum sampai menjadi ASI yang matur ya Ibu atau matang. Ini dihasilkan pada hari keempat sampai hari ke-10 ya Ibu. Nah, di air susu masa peralihan ini kadar proteinnya itu rendah ya Ibu, sedangkan kadar karbohidrat dan lemaknya semakin meninggi, juga volumenya juga akan meningkat. Terakhir itu ada air susu matur atau matang ya Ibu, yaitu ASI yang keluar pada hari ke-10 sampai seterusnya ya Ibu. Nah, ciri-ciri air susu matur ini atau matang yaitu berwarna putih kekuningan yang diakibatkan oleh warna ya Ibu. Dan terdapat antibodi sebagai kekebalan terhadap bayi serta tinggi protein dan hormon-hormon lainnya. Dan jika air susu matur ini jika dipanaskan tidak akan menggumpal seperti kolostrum ya Ibu. Kemudian cara penyimpanan dan pemberian ASI perah ini jika Ibu dibiarkan di udara terbuka itu bisa bertahan 6 sampai 8 jam Ibu. Dan jika Ibu menyimpannya di lemari es atau di sela-sela lemari itu bisa bertahan 24 jam ya Ibu. Dan selanjutnya jika berada di freezer atau pendingin itu bisa sampai 6 bulan ya Ibu. Nah, jika semisal Ibu ingin mengeluarkan ASI dari lemari es atau lemari pendingin dari freezer itu, Ibu tidak boleh langsung direbus ya Ibu, karena akan menurunkan kualitasnya sehingga unsur kekebalan yang terkandung dalam ASI itu menjadi sedikit hilang atau turun ya Ibu.
Dan cara yang paling benar itu ASINya cukup didiamkan di beberapa saat dalam suhu kamar nggih Ibu, atau dapat direndam dalam air hangat yang berisi air panas, sehingga air susunya nanti akan sama dengan air susu Ibu saat diberikan langsung nggih Ibu. Kalau boleh tahu, apakah Ibu bekerja? Ya Ibu, saya masa cutinya itu sebentar lagi habis. Itu bagaimana ya Bu? Ibu. Baik, untuk Ibu bekerja ini saya anjurkan sekali untuk memberikan bayinya itu ASI saja nggak Ibu. Nah, cara untuk mengeluarkan ASI eksklusif pada Ibu bekerja itu bisa dengan sebelum Ibu berangkat bekerja itu bisa disusuin dulu bayinya. Terus selama di kantor jika ada waktu luang bisa dipamping ya Ibu. Dan kemudian jika semisalnya di kantornya ada lemari es bisa disimpan dalam lemari es nih Ibu. Setelah itu, setelah didiamkan di lemari es kantor itu bisa dihangatkan dan diberikan dengan sendok ya Ibu, bukan dot ya Ibu. Baik Ibu, untuk memperjelas lagi saya punya media untuk pemberian ASI eksklusif ya Ibu. Ini bisa dilihat terlebih dahulu ya Ibu. Ini ya Bu, jika disimpan di lemari es berarti harus dibunuhnya. Jika di freezer tadi Terima kasih tambahan ya Ibu. Iya, apakah sudah paham? Perlu saya jelaskan bagi Ibu? Saya sudah cukup paham. Ibu, penjelasan dari saya, apakah Ibu ada yang ingin ditanyakan? Sudah cukup Ibu, sudah cukup paham. Baik Ibu. Selanjutnya ada pendokumentasian nih Ibu. Apakah Ibu membawa buku KIA? Membawa. Jadi Ibu boleh saya lihat. Dengan Ibu Ami ya? Iya. Kunjungan ketiga kali ya Ibu? Iya. Baik, sudah selesai saya dokumentasikan. Apabila ada yang ingin ditanyakan bisa menghubungi saya ya Ibu. Terima kasih Ibu. Iya, terima kasih Ibu.